Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini. Nah guys, jadi di video kali ini aku akan membawakan satu cerita horor yang berjudul Pasar Setan Gunung Merapi. Nah, cerita ini aku dapatkan dari Facebook ya guys. Jadi cerita ini ditulis oleh Bang Lukas Priyatno. Nah, buat kalian yang mau baca langsung ceritanya, nanti linknya akan aku siapkan di deskripsi ya guys. Tapi sebelum kita masuk alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, langsung aja kita masuk alur ceritanya. Check it out. Kita harus buat video ini, ungkapin apa yang lo rasain saat berada di pendakian itu. Ini harus ya. Pras, udah deh. Kita harus buat video ini. Karena kita semua tahu kalau Tio masih hidup sampai sekarang. Setelah video ini on, lo ceritain semua sampai terakhir kita kehilangan Tio. Paham? Pras pun menganggukkan kepalanya. Tanda ia mengerti apa yang dimaksud oleh Dimas. Kamera on. Jadi gini ceritanya. September 2008 menjadi kisah kelam yang dialami 4 orang pendakian asal Jakarta. Gunung Merapi menjadi daya tarik sendiri bagi para pendaki. 2.910 meter dari permukaan laut. Bukan perkara mudah untuk bisa menjajakan kedua belah kaki ini menghantarkan tuannya menuju puncak Merapi. Keindahan yang terpampang pada puncak Merapi dan memperlihatkan hijaunya bukit serta pegunungan yang mengelilingi menjadi daya tarik yang bisa dibilang sulit untuk mencapainya. Trek yang terbilang cukup terjal, serta bebatuan dan juga pasir, membuat siapa saja takluk sebelum para pendaki berhasil sampai di puncak dan menikmati megahnya keindahan dari atas sana. Masih kepikiran Gunung Merapi, Frans? Iya nih, kira-kira gue sanggup gak ya taklukin gunung itu? Muncak tinggal muncak. Gunung Merapi bukan kayak Gunung Everest yang kalau mendaki harus izin sama presiden. Emang kapan sih rencana mau ke sana? Tanya Tio. September, pas hari ulang tahun gue. Sama siapa ke sana? Rencana, gue mau ajak lo, Dimas, sama Anton. Lo mau kan temenin gue? Secara lo udah pernah ke Merapi. Ungkap Pras sedikit memohon. Oke. Tapi budget gue tipis nih, gimana? Kantong celana gue aja isinya cuma pasir sama bekas tembakau doang. Ungkap Tio, diselingi tawa yang keluar dari mulutnya. Soal itu gampang. Kebetulan gue abis dapet rezeki. Yang penting lo bisa temenin gue muncak kali ini. Perencanaan mereka berdua selesai. Dan setelah jam kampus usai, mereka segera pergi ke rumah Dimas. Rumah Dimas sendiri menjadi tempat mereka berkumpul dan memang sehari-hari mereka habiskan banyak waktu di tempat tersebut. Motor bebek milik Pras melaju dari gerbang kampus menuju kediaman Dimas yang letaknya tidak begitu jauh dari kampus mereka. Hanya memakan waktu 10 menit sampai 15 menit. Pras dan Tio telah sampai di rumah Dimas. Widih, para petualang kita rajin benar masuk kampus. Teriak Anton menyambut kedatangan Pras dan juga Tio. Yoi dong, emang kayak lo, mahasiswa permanen. Tio menimpali ejekan Anton sambil tertawa kecil. Mulai deh, kalau udah ketemu kayak anjing sama kucing. Ton, Dimas kemana?
Ada, tapi lagi pergi sebentar. Ntar juga kemari. Iyalah kemari lagi. Orang ini rumah dia, celetuk Tio. Apa baik dikata lo mah? Anton terlihat kesal mendengar ucapan dari mulut Tio. Tak lama kemudian, terlihat Dimas mengendarai sepeda motornya dan memarkir tepat di depan rumahnya. Udah pada kumpul? Mau nyerang kampung mana nih? Celetuk Dimas, kemudian turun dan berjalan masuk ke teras rumahnya. Udah kayak game COC aja. Mereka berempat berbincang, dan Pras menerangkan keinginannya untuk mendaki Gunung Merapi. Rencana Pras disambut baik oleh Dimas dan Anton. Sedangkan Tio masih diam mendengarkan rencana ketiga temannya. Lo gimana? Lo ikut kan? Tanya Dimas pada Tio. Sebenarnya gue agak ragu mendaki ke Merapi. Kenapa? Gue takut meletus tuh gunung. Mendengar celotehan yang keluar dari mulut Tio membuat Pras, Dimas, dan Anton bengong. Kemudian serangan tangan-tangan mereka bertiga tertuju pada tubuh Tio diselingi dengan tawa. Bacot, kalau ngomong kagak disaring dulu nih anak. Hari perencanaan tiba. Mereka berempat menuju basecamp Gunung Merapi sore hari. Karena menurut Tio, agar bisa beristirahat di dalam bus dan menghemat tenaga. Singkat cerita, sekitar siang hari, mereka telah sampai di basecamp Gunung Merapi dan mengurus si Maksi. Alih-alih ingin cepat sampai puncak, mereka segera melanjutkan perjalanan menuju pintu rimba. Setelah pengurusan si Maksi telah usai, sekitar jam 4 sore, mereka berempat telah siap melangkahkan kaki menuju puncak Merapi. Saat Tio memeriksa perlengkapan, ada seorang lelaki tua yang berdiri menghadap ke arahnya. Mau mendaki kemana sore ini, Le? Tanya laki-laki tersebut dengan logat Jawa dan senyum yang ramah. Iya Pak, kami ingin cepat-cepat sampai di puncak, jawab Tio dengan senyum. Bapak hanya ingin memperingatkan, jika di atas bertemu sebuah pasar, kamu harus membeli barang tersebut meski hanya satu. Mengerti? Jelas laki-laki tersebut dengan mimik wajah yang tampak serius. Iya Pak, saya mengerti. Tio menunduk tanpa berani menatap lagi wajah laki-laki tersebut. Ayo jalan, malah bengong, ucap Pras mengagetkan Tio. Tio yang dikejutkan oleh Pras berniat meminta izin untuk melanjutkan perjalanan kepada laki-laki tersebut. Tapi di tempat ia berdiri saat itu sudah tak ada orang lain selain mereka berempat. Kemana bapak-bapak tadi ya? Gumamnya dalam hati. Dengan semua keanehan yang dirasakan Tio, mengawali perjalanan mereka berempat menuju pintu rimba. Jalur yang berupa jalan setapak mereka jajaki semakin dalam, dan saat pendakian tersebut mereka tidak menemukan pendaki lain. Kemungkinan di tahun tersebut belum semarak seperti tahun-tahun sekarang. Di depan sana mereka melihat sebuah joglo atau shelter, dan memang digunakan para pendaki untuk beristirahat. Sebelum melanjutkan menuju pos 1, Tio yang berjalan paling belakang tiba-tiba saja terjatuh. Ketiga temannya yang melihat Tio terjatuh segera menolongnya. Istirahat sebentar ya, perut gue kram. Tio meringis menahan rasa sakit sambil memegangi perutnya. Lu kenapa dah? Gak apa-apa, cuma agak kram aja. Kaget kali udah lama gak muncak. Tapi lu kuat gak? Kuat kok, gue cuma butuh istirahat aja.
bentar lagi juga sembuh. Dimas yang mendapat jatah untuk membawa logistik segera membuka tas ranselnya dan mengeluarkan kompor. Anton tak tinggal diam. Ia membantu Dimas memasak air untuk membuatkan teh hangat. Sedangkan Pras memberikan minyak yang dioleskan di perut Tio agar dapat mengurangi rasa nyeri. Beberapa menit kemudian, teh hangat telah berada di dalam gelas, dan mereka berempat menikmatinya bersama kabut yang mulai turun, menutupi gunung merbabu yang menjadi pemandangan sore itu. "Lanjut lagi yuk, kita udah kemalaman nih," ucap Tio. "Lo udah mendingan?" "Udah, Pras, ayo kita jalan lagi." Akhirnya, mereka berempat merapihkan kembali peralatan dan bersiap melanjutkan kembali perjalanan menuju pos 1. Medan yang mereka lalui terasa berat karena kabut hampir menutupi jalur pendakian. Jarak pandang hanya sekitar 2 meter saja. Sekitar 1 jam berjalan, mereka tiba di pos 1 dan tak lama kemudian terasa terdengar sayup-sayup suara azan maghrib telah berkumandang. Pras, Dimas, dan Tio segera melakukan ibadah sholat maghrib. Sedangkan Anton hanya duduk-duduk sambil menghisap rokok. Karena hanya Anton yang beragama Kristen. 15 menit kemudian, mereka telah siap melanjutkan perjalanan kembali. Senter mulai dihidupkan. Tio memimpin paling depan, karena hanya Tio yang pernah mendaki ke gunung ini. Dimas berada di posisi kedua, disusul oleh Anton, berada di posisi ketiga. Sedangkan Pras berada di bagian paling belakang. Di jalur ini, keanehan mulai dirasakan oleh Pras. Ia mendengar suara seseorang berjalan tergesa-gesa dari arah belakang. Bahkan, ia sampai mendengar deru napasnya. Saat Pras menengok ke belakang, ia tidak menemukan siapa-siapa. Sepertinya, ketakutan Pras diketahui oleh Dimas. "Pras, gantian. Gue aja yang jalan di belakang." "Udah, gak apa-apa kok. Lo lanjut aja," tolak Pras pada Dimas. Saat itu, Pras berjalan dengan mulut yang terus melafalkan doa-doa untuk mengusir rasa takut. Hanya beberapa ratus meter mereka berjalan, langkah kaki Tio tiba-tiba saja berhenti. "Kenapa berhenti?" tanya Dimas, yang terkejut melihat Tio hampir menabraknya. "Lo lihat di depan deh, itu pendaki kan?" "Mana?" Dimas mengarahkan senternya ke arah depan. Samar-samar terlihat wanita yang memakai jaket warna hijau dengan membawa tas yang berukuran cukup besar. Kalau ditafsirkan sekitar 4,5 liter. Kepalanya ditutup menggunakan kupluk yang berwarna hitam dan sedang bersandar pada sebuah batu yang berukuran besar. "Ada apa sih?" tanya Anton dan juga Pras yang baru saja sampai. "Itu loh, ada cewek sendirian di jalur," terang Tio. "Aneh, bagaimana tidak? Sepanjang perjalanan dari base camp menuju pos 1, mereka tidak menemukan pendaki-pendaki lain dan baru ini mereka bertemu dengan seorang pendaki. Dan yang membuat mereka terkejut, sosok ini adalah seorang wanita dan hanya seorang diri." Dengan perasaan takut, Tio berjalan agak mendekat dan berniat untuk bertanya pada pendaki tersebut. "Mbak, dari mana?" "Mbak sama siapa di sini?" tanya Tio sekali lagi. Jantungnya berdegup kencang saat
Wanita itu tidak menghiraukan pertanyaan Tio dan hanya diam. Dengan keberanian, Tio mencoba mengarahkan senter ke arah jalur dan memang dengan sengaja tidak menyorot langsung ke arah wajahnya. Hanya sedikit saja mengenai tubuh pendaki wanita tersebut. Tio melirik ke arah wajah wanita tersebut. Napasnya tersengal-sengal diiringi detak jantung yang begitu cepat. Wajah wanita tersebut terlihat pucat. Bibirnya berwarna biru, persis seperti orang yang sedang menahan dingin, dengan seluruh pakaian yang basah akibat diguyur hujan. Sial, kenapa wajahnya pucat banget ya? Dan sejak kapan di sini turun hujan? Tio berbicara dalam hati. Memang benar, sedari tadi Gunung Merapi tidak diguyur hujan. Hanya kabut tipis yang memang sedikit pekat menjelang maghrib tiba. Sebentar ya Mbak, Tio berjalan dan bermaksud memberitahu ketiga temannya. Dengan langkah perlahan, Tio memberikan kabar tentang apa yang baru saja ia lihat tentang wanita tersebut. Kita lanjut jalan aja ya, gue curiga wanita itu bukan manusia seperti kita. Tio berkata dengan nada gemetar. Lo ngomong apa sih? Mana mungkin wanita itu setan. Lo jangan ngaco deh, protes Anton. Udah deh, lo semua percaya sama gue. Ini ada yang gak beres. Ayo, buruan kita jalan. Ntar malah makin malam. Dimas, Anton, dan juga Pras menuruti perintah Tio. Dan mereka berjalan perlahan mendekati wanita tersebut. Tio berhenti. Mbak, kami lanjut lagi ya. Kalau nanti saya bertemu dengan teman Mbak, saya kabarin kalau Mbak menunggu di sini. Ucap Tio. Wanita itu tetap diam. Namun kali ini wanita tersebut mengangguk dan kembali terdiam. Tengkuk Tio bergidik. Ia berjalan menjauhi wanita tersebut dan menyusul ketiga temannya yang sudah berjalan terlebih dahulu. Dengan rasa takut dan juga penasaran, Tio menengok ke belakang. Kali ini Tio benar-benar dibuat ketakutan. Sosok wanita tersebut sudah tidak berada di tempat semula. Hanya ada batu besar yang diselimuti kabut tebal malam itu. Nah, oke guys, jadi ceritanya bersambung dulu sampai di sini. Di next video aku akan melanjutkan ceritanya ya guys. Nah, jangan lupa buat kalian yang mau baca langsung ceritanya, nanti linknya akan aku siapkan di deskripsi ya guys. Nah, oke guys, semoga kalian suka dengan cerita dan videonya. Tapi jangan lupa buat kalian yang suka dengan cerita dan videonya, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai bertemu di part yang selanjutnya and bye-bye.